Halo Sobat Tali Topan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada episode kali ini saya akan mengajak Sobat semuanya untuk melihat Masjid Jami' At-Taqwa yang berada di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Seperti halnya masjid pada umumnya, Masjid At-Taqwa di Kecamatan Muara Bengkal ini juga digunakan sebagai sarana atau fasilitas peribadatan bagi umat muslim. Hanya saja ada satu hal yang menarik di mana penggunaan material pada Masjid At-Taqwa ini hampir 90% menggunakan material kayu sebagai bahan penyusunnya. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin lebih tahu lagi tentang Masjid Jami' At-Taqwa ini, simak terus video dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Dalam catatan sejarah, ada banyak teori tentang kapan dan bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Di antara teori tersebut ada satu yang beranggapan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara semenjak tahun ke-7 Masehi. Salah satu buktinya karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno yang menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu sebenarnya pesisir barat Pulau Sumatera merupakan kawasan kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang beraliran agama Buddha. Namun ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 672 Masehi di daerah tersebut. Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, kemudian menikah dengan penduduk sekitar. Tak hanya membangun keluarga, mereka juga berdakwah di dalam negeri. Islam mulai berkembang di Kalimantan dimulai dari abad ke-18 Masehi yang dibawa oleh salah seorang bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman. Hal tersebut diketahui dari temuan pemakaman Islam kuno di hulu Sungai Pawan yang terletak di Ketapang, Kalimantan Barat. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah 1340 Saka atau 1418 Masehi. Sedangkan di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang Banjar yang disiarkan oleh Dayan, seorang kitab atau ahli khotbah dari Demak. Peninggalan kerajaan yang paling terkenal dari kerajaan Islam di Kalimantan berasal dari kerajaan Banjar. Dari peninggalan tersebut menyebabkan bahwa kerajaan Islam Banjar yang berdiri pada tahun 1520 Masehi terletak di Kalimantan Selatan ini meninggalkan Masjid Sultan Suryansah dan Candi Agung Amuntai sebagai bukti sejarah. Masjid merupakan salah satu simbol tempat peribadatan bagi umat muslim. Keberadaan masjid juga sebagai pusat untuk mensiarkan agama Islam kepada masyarakat umum. Sehingga bagi yang belum mengenal Islam, keberadaan masjid menjadi pusat informasi dan pengetahuan tentang ajaran Islam. Sedang bagi masyarakat yang sudah memeluk agama Islam, fungsi masjid menjadi tempat untuk memperteguh keimanan. Secara umum, bangunan masjid memiliki beberapa bagian, diantaranya seperti mihrab, mimbar, kubah, ruang utama, ruang wudhu, ruang perpustakaan, dan ruang pengajaran. Bagian-bagian tersebut memiliki peran masing-masing. Mihrab adalah ruang bagi pemimpin sholat atau imam dan juga sebagai penunjuk arah kiblat. Sedang mimbar adalah tempat bagi khotib saat khutbah Jumat. Kubah berfungsi untuk menutup ruang utama dari masjid. Selain itu juga berfungsi untuk mempercantik arsitektur masjid. Ada juga menara masjid. Bagian dari masjid ini difungsikan sebagai tempat muadzin mengumandangkan azan sholat 5 waktu, sehingga suara azan dapat menjangkau tempat yang jauh. Di masa sekarang menara menjadi bagian dari masjid yang sekunder. Peran menara dapat digantikan dengan pengeras suara masjid. Masjid At-Taqwa ini berada di wilayah administrasi Muara Bengkal, Kutai Timur.
Lokasinya tidak jauh dari anak Sungai Mahakam yang mengalir di wilayah tersebut. Masjid ini berdiri di tengah permukiman warga dan tempat pemakaman Muara Bengkal. Yang menarik dari masjid ini adalah penggunaan material kayu untuk bagian bangunan masjid. Material kayu tersebut dipakai sebagai dinding, plafon, tiang, sebagian atap, kusen, pintu, dan menara masjid. Material kayu untuk bangunan masjid merupakan satu hal yang unik saat ini, mengingat banyak masjid modern saat ini menggunakan material fabrikasi seperti beton, baja profil, dan material kaca. Pada ruang mihrab Masjid At-Taqwa dilengkapi dengan mimbar dari kayu untuk peribadatan ibadah Jumat di hari-hari besar, seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha. Di bagian ruang utama terdapat tiang dari kayu dan dihiasi dengan kaligrafi yang berjumlah 4, menjadi penopang utama struktur masjid. Tiang kayu tersebut berada tepat di tengah-tengah ruangan utama. Sedang menara Masjid At-Taqwa berada di sebelah kanan, berdiri tegak setinggi kurang lebih 10 meter dari atas permukaan tanah. Material utama yang dipakai memakai kayu ulin mulai dari dinding, pintu, jendela, dan juga ornamen-ornamen lainnya. Material kayu untuk bangunan struktur memiliki banyak kelebihan, di antaranya bobot kayu yang ringan memudahkan dalam pemasangan. Selain bobot yang ringan, material kayu juga memiliki sifat fleksibel desain. Artinya kayu mudah dibentuk dengan cara diukir, diberi corak, dipahat, sehingga memungkinkan lebih variatif dalam desain. Kayu juga merupakan material yang ramah lingkungan, berasal dari material alam yang terbarukan, dapat didaur ulang dan diproduksi kembali. Selain itu juga material kayu merupakan isolator termal yang baik, di mana dapat membantu mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan di dalam bangunan. Itu tadi sobat semuanya episode jalan-jalan kita di Masjid Jami At-Taqwa Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Saya harap video ini bisa memberikan informasi tambahan bagi sobat semuanya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe.